Oke guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini saya akan review singkat dari updatean motor terbaru saya. Jadi beberapa pelek sudah saya ganti, yaitu yang pertama aslinya itu pelek Rossi. Maksud saya pelek Rossi warna merah, udah diganti pakai pelek asli, terus diganti lagi dengan palang 8 seperti yang di belakang. Karena ada trouble, saya ganti lagi dengan pelek asli. Dan yang belakang kenapa masih pakai pelek palang 8? Karena pangkon gear atau nut gearnya yang Supra X 125 itu lebih panjang ketimbang Karisma. Jadi saya belum dapat, karena yang aslinya udah saya jual. Jadi saya masih cari-cari dulu. Nanti kalau sudah dapat, saya update lagi videonya dan saya pasang yang asli di sini. Yang asli untuk di belakang. Oke. Jadi kita review dulu dari yang bagian atas. Perubahan apa aja yang sudah terjadi pada bagian atas. Untuk lampu, saya menggunakan lampu asli. Tidak saya ganti karena sudah LED-nya sudah putus ya, yang kemarin LED 6 sisinya. Sudah 3 tahun pemakaian sudah putus. Jadi saya gunakan untuk yang asli saja. Dan untuk tabung minyak rem saya menggunakan mereknya Brembo. Ini yang warna bening ya. Kalau yang smoke itu lebih mahalan sedikit sih sebenarnya. Cuma kan yang ready yang warna bening, jadi saya gunakan warna bening. Untuk bracketnya ini custom sendiri. Bahannya aluminium. Untuk master rem masih seperti dulu KTC model biasa ya. Terus untuk handbar atau spion jalu, ini kacanya yang ada kayak sejenis apa sih namanya, ribbon apa siluet sih, saya juga kurang tahu. Itu enggak yang bening, ini berwarna merah CNC dan mereknya adalah Goyo. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada miss cahaya ya, atau cahayanya itu sedikit over ataupun redup, karena di sini kebetulan saya rekamnya itu siang hari. Terus tidak ada perubahan lagi pada bagian depannya. Dan di sini ada bunga, ini ciri khas orang Bali ya. Sebenarnya kan yang saya sering upload di Facebook itu di forum Supra X 125 Supraholic, itu saya tidak menggunakan ini bodi sampingnya. Kalau dulu saya pasang, saya cabut lagi karena saya ingin lihat tampilan jika modifikasinya seperti ini, apakah bagus untuk dipasang bodi seperti ini. Ternyata bagus. Ini bodinya saya fiber terus saya dempul, terus saya cat. Ini sudah rusak ya, karena sudah lama. Karena dulu waktu saya buka ini saya taruh di gudang, jadinya hancur. Tuh, beralih pada bagian bawah, bagian kaki-kaki depan. Itu di sini saya menggunakan selang rem dengan merek apa ya? Merek TDR. Selang rem depan TDR. Terus untuk kaliper depannya saya menggunakan Galver. Untuk bracket ini custom. Dan ini piringan saya menggunakan piringan biasa ya. Dan untuk pelek masih pelek asli. Dan untuk ukuran ban itu ban 90-80 atau biasa disebut ban 300, yang lebih umumnya ban ukuran 300. Untuk mereknya Corsa R46 Platinum ya. Beralih ke bagian tengah, sini tidak ada perubahan. Dan yang ada perubahan itu bagian sini saya menggunakan apa sih namanya ini, gantungan barang ya. Lumrahnya sih gantungan barang. Ini gantungan barang itu bisa disesuaikan. Ini sedikit lebih keras karena pelornya yang di sini ini hilang ya, karena kemarin bautnya lepas. Nah, bisa disesuaikan sebenarnya. Nah, seperti ini. Dan untuk aki saya gunakan untuk aki saya taruh di sini karena saya mengikuti style dari motor road race, dan akinya di luar. Untuk coil saya menggunakan coil Protect untuk busi standar. Dan di sini saya menggunakan tutup klep. Ini tidak ada merek ya. Kalau biasa sih yang kalau biasanya yang terkenal itu sih merek Pagoda. Untuk Honda Grand
itu Pagoda biasanya, tapi di sini tidak ada mereknya. Ini untuk baut mesin, baut kop. Ini saya lupa namanya. Kalau misalkan kalian mau beli, bilang aja baut kop FU yang panjang. FU atau Satria 2 tak sih, saya lupa juga. Kalau nggak salah sih Satria 2 tak ya. Karena kemarin saya dikasih tahu yang seperti itu sama teman saya. Terus untuk selanjutnya ini ada bracket atau pegangan kopling. Saya custom dan buatnya buat probol murah ya. Ini bloknya sudah chrome. Untuk leheran, nah ini banyak yang nanya leheran. Di sini leheran semuanya ini full R15, cuma yang di custom itu ada bagian di sini. Di sini dipotong terus dilas lagi, dan yang terpenting adalah pada bagian ini dipotong, dilas. Karena kalau misalkan kita pakai full punya dari R15 itu tidak cukup di sini. Jadi kita ujungnya ambil punya Supra, dipotong terus disambung yang punyanya R15, jadinya masuk. Sebenarnya saya udah jelaskan beberapa di video saya sebelumnya, cuma masih banyak yang nanya, mungkin nggak tahu karena skip videonya. Coba sekarang disimak baik-baik. Terus untuk footstep belakang saya menggunakan footstep two-tone 2 warna, tidak ada merek, ini universal untuk motor apapun bisa, kata pedagangnya. Untuk bracketnya di sini bracket knalpotnya saya custom sendiri menggunakan besi beton. Untuk selincer saya menggunakan Proliner, dan untuk shock belakang saya menggunakan merek dari H2O. Ini sudah sangat lama ya, hampir 4 tahun 5 tahunan deh kalau nggak salah saya pakai. Baru bocor sekitar umur yang ke-3 atau 4 tahun baru bocor. Ini menyesuaikan dari pengguna aja ya. Kalau misalkan cepat bocor berarti penggunaan pada motor kalian ini bebannya sangat banyak atau berat. Di sini untuk kaliper belakang saya sudah banyak pakai yang merek-merek variasi, tapi karena di sini saya menggunakan yang asli. Kenapa saya ganti dengan yang asli lagi? Karena saya males untuk pakai yang variasi, karena yang variasi itu kampas remnya sedikit agak mahal ya. Karena nggak tahu juga ya, sebenarnya bisa diolahin juga sih kalau pakai yang seperti punya Mio, itu dipotong terus dimasukkan ke yang itu yang KTC 2 piston kayak gitu kan bisa sebenarnya, cuma ya mahal aja jadi malas. Untuk ban juga sama seperti ban di depan. Untuk ukuran juga sama, untuk pelek palang 8 punya FU. Di sini saya tidak gunakan behelnya, behel saya sudah chrome ya, tapi saya tidak gunakan. Dan sadelnya di sini sadelnya papasan road race. Untuk sadel saya udah ada video terpisahnya sebelum dari video ini. Ya, untuk gear depan ini ukuran standar ya. Ukuran berapa sih standarnya? 14 kalau nggak salah. Terus kalau untuk gear belakang ini ukuran 41,5 untuk rantai triple S. Jika motor kalian misalkan rantainya kendor, dia masih bisa ditahan sama ini, jadi kalian tidak perlu setting lagi. Tapi kalau misalkan ini tidak ada, jadi kalian harus mencari titik akurat kekencangannya. Nah, itulah kekurangan dan kelebihannya. Ada stabilizer rantai. Di sini juga sudah chrome. Di sini saya menggunakan tutup keteng, tutup rantai keteng atau tutup rantai kamrat. Karena di Bali khususnya di daerah saya tidak ada yang untuk PNP Supra X125, jadi saya menggunakan yang Mio. Karena ini sama, tidak ada perubahan sama sekali, tinggal pasang. Cuma yang menjadi
Perbedaannya adalah di sini masih ada space. Mungkin kalau yang Supra X125 ini sudah pas ya. Jadi kalian harus ngepasin dulu kalau mau pasang biar dia tetap di tengah-tengah. Nah, itu aja. Ini ada oil cooler EPU. Oil cooler EPU ini dulu saya gunakan dan videonya sudah ada di konten saya sebelumnya. Jadi di sini posisinya masih off. Nanti akan saya buatkan jalurnya ulang. Nanti saya cor karena modal belum ada, jadi nanti itu belakangan aja. Untuk stabilizer saya menggunakan stabilizer merek apa ya? Saya juga udah beberapa variasi yang lupa mereknya. Karena ini kebetulan variasinya sudah lama-lama ya. Ini Probol. Di sini ada Karbo 24 dari Scarlett. Tuh, untuk manifoldnya juga saya udah custom. Yang aslinya dia agak ke bawah, jadi sekarang agak ke atas, agak mereng. Itu untuk custom manifoldnya sudah ada juga di konten saya sebelumnya. Di sini juga saya menggunakan filter bensin. Kegunaan filter bensin ini untuk memfilter atau menyaring kotoran yang ada di tangki. Jadi nggak langsung 100% masuk ke sini, ke karbu dan ke mesin. Untuk handle kopling saya menggunakan handle kopling apa ini? Nggak ada namanya juga sih, nggak ada mereknya. Cari yang polosan aja. Ada di toko-toko variasi biasanya. Dan untuk sebelah kiri dari pelek depan, di sini ada terdapat bracket lagi. Karena dulu waktu saya pakai palang 8 yang kayak di belakang itu, di sini menggunakan double disc, ada 2 piringan. Dan untuk reviewnya juga ada di konten saya sebelumnya. Ya segitu dulu untuk reviewnya. Mohon maaf jika ada salah kata karena di sini sumpah panas banget. Jadi saya tidak bisa membuat video untuk maksimal sekali. Review selanjutnya nanti kalau ada variasi yang saya pasang lagi di motor ini akan saya buatkan kontennya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.